أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hari ini kita berkumpul di majelis Jumat ini untuk bersama-sama beribadah dan merenungi nikmat serta anugerah yang telah dikaruniakan kepada kita. Sejenak mari kita hentikan kesibukan kita untuk mengingat bahwa setiap napas yang kita hirup, setiap langkah yang kita ambil, dan setiap rezeki yang kita nikmati adalah rahmat-Nya yang tak terhingga. Mari kita ungkapkan dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hal ini dilakukan dengan harapan agar kita tidak terjerumus dalam lembah istidraj. Istidraj dalam pemanjaan adalah pemanjaan agar lebih terjerumusnya kepada kehinaan. Demikian penjelasan Muhammad Habsi Ash-Shidqi dalam tafsir Al-Quran Al-Masjid di An-Nur. Seorang yang sedang diuji dengan istidraj akan mengira bahwa berbagai kenikmatan yang dimiliki adalah kemuliaan dari Allah, padahal Allah sedang menghinakan perlahan-lahan dan bahkan membinasakan dia selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah. Namun Allah berikan kemewahan dunia, Allah memberikan harta yang berlimpah padahal dia tidak pernah bersedekah. Allah karuniakan rezeki berlipat-lipat padahal jarang sholat, tidak senang pada nasihat ulama dan terus berbuat maksiat. Hidupnya dikagumi, dihormati, padahal akhlaknya rusak. Langkahnya diikuti, diteladani dan diidolakan, padahal bangga mengubar dosa dan maksiat. Dia sangat jarang diuji dengan sakit, padahal dosa-dosanya menggunung. Tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya penuh jumawa, meremehkan sesama dan angkuh. Allah berikan keluarga yang sehat dan cerdas, padahal dia memberi makan dari harta hasil haram. Hidup bahagia penuh canda tawa, padahal banyak yang dia zalimi. Karirnya terus menanjak, padahal banyak hak orang yang diinjak-injak. Semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum man haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Quran Surah Al-A'raf ayat 182-183. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istidraj berasal dari asal kata istadra, ya astradiju istidrodan, yang berakar kata dari daraja, yang secara bahasa berarti tangga meningkat sedikit demi sedikit
tahap demi tahap ataupun perlahan-lahan. Sedangkan secara istilah istijrad berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat batin semakin dikurangi atau dicabut, sementara ia tidak menyadarinya. Secara lahiriah kemewahan duniawi Allah berikan, namun secara batiniah perintah ketakwaan ia abaikan. Uraian tersebut diperkuat oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya yang artinya dari Uqbah bin Amir dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah disebut istijrad. Kemudian beliau membaca firman Allah surat Al-An'am ayat 44. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Hadis riwayat Ahmad. Buya Hamkah dalam tafsir Al-Azhar jilid 3 menjelaskan bahwa istijrad menurut Quran surat Al-An'am ayat 44 bermakna dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Allah Subhanahu wa taala memperlakukan apa yang Dia kehendaki, dibukakan segala pintu kesenangan hingga orang tersebut lupa diri. Bila dianalogikan, ibarat tidak ingat bahwa sesudah panas pasti ada hujan, sesudah lautan tenang gelombang pasti datang. Mereka dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsu sehingga tersesat jauh, lalu siksaan Allah datang sekonyong-konyong. Sesudah lautan tenang gelombang pasti datang. Mereka dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya sehingga tersesat jauh, lalu siksaan Allah datang sekonyong-konyong. Allah melakukan pembiaran atas maksiat yang Dia lakukan, memberikan banyak kesenangan yang melalaikan hingga pada saatnya Allah mencabut nyawa, mencabut semua kesenangan sampai Dia termanggu dalam penyesalan yang terlambat. Hal ini juga terjadi pada zaman dahulu. Istijrad menimpa pada diri Fir'aun dan Qarun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Fir'aun diberikan kekuasaan tetapi tetap jumawa. Akhirnya Allah tenggelamkan ia karena kepongahannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menentang, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya ia mati ditenggelamkan di dalam laut bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Qarun adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Awalnya ia adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa alaihissalam tentang cara mengelola emas. Dalam waktu singkat ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan harta melimpah. Akan tetapi lambat laun ia mulai lupa kepada Allah. Qarun dengan kelalaiannya pun membinasakannya dengan ditelan bersama harta-hartanya. Makanya kalau hari ini ada yang menemukan harta tertimbun dalam tanah, orang-orang akan menyebutnya sebagai harta karun, dengan dinisbatkan kepada harta Qarun yang ditelan bumi, sebagaimana Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairun lianfusihim innama tumli lahum liyazdadu isman walahum adzabun muhin. Yang artinya, dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Quran surat Al-Imran ayat 178. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, istijrad bisa terjadi kepada siapa saja, baik orang awam maupun ahli ibadah, orang mukmin atau merasa takut dengan istijrad, yakni kenikmatan semu yang sejatinya murka Allah Subhanahu wa taala.
Namun sebaiknya orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan suatu yang layak didapatkan. Biasanya istirahat diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak menyesal atas maksiat yang terus dilakukan. Secara psikologis, orang yang tertimpa insiden perilakunya sangat terlena dengan semua yang ia punya, sehingga lupa bahwa semuanya hanyalah titipan sementara. Dia lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan. Begitu juga ia gemar melakukan kemaksiatan tanpa merasa berdosa dan menganggap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan merupakan sebuah anugerah dan kebaikan untuknya. Ketika hal ini terjadi, maka akan berakibat nantinya mendapatkan siksaan dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu kita perlu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengasah keimanan agar terus meningkat sehingga menyadari hakikat nikmat dan siksaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara termudah untuk membedakan kesenangan yang datangnya dari kemurkaan Allah dengan istidrat adalah ketakwaan. Jika orang tersebut taat dalam beribadah, bisa jadi nikmat yang diterima adalah kemurahan Allah. Begitupun sebaliknya, apabila orang tersebut lalai dalam ibadah, bisa jadi itu merupakan istidrat. Bagi siapa saja yang saat ini sedang diliputi kebahagiaan, sedang merasa rezekinya lancar, kenaikan jabatan ataupun kebahagiaan lainnya, kiranya perlu mawas diri dan waspada, karena bisa jadi saat ini dia sedang teridentifikasi mengalami istidrat. Bagaimana cara mengenalinya? Berikut ini adalah ciri-ciri istidrat. Yang pertama, nikmat dunia semakin bertambah namun keimanannya semakin menurun. Yang kedua, mendapat kemudahan hidup meski terus-menerus bermaksiat. Yang ketiga, rezeki selalu bertambah meski terus lalai dalam ibadah. Yang keempat, semakin kaya namun semakin menjadi kikir. Dan yang kelima, jarang sakit namun kerap berlaku sombong. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam. Takutlah pada perilaku baik Allah kepadamu di tengah durhakamu yang terus-menerus terhadapnya, karena itu bisa jadi sebuah istidrat, seperti firman-Nya, kami mengistidratkan mereka dari jalan yang mereka tak ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika seorang mendapat kenikmatan, baik nikmat materi maupun non materi, hendaknya ia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh zat pemberi nikmat dan bukannya lupa kepadanya, dan segera bersyukur kepadanya baik secara lisan, perbuatan maupun keyakinan dalam hati. Realisasi syukur itu bisa berupa semakin rajin ibadah, bersedekah maupun berperilaku yang bermanfaat bagi yang lain. Begitu bahayanya istidrat sampai-sampai Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu menjadi mustadrat, orang yang tertarik dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa innahu huwal samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarukum bi amrin azim, amarukum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.